Oke, kita lanjutkan kembali dari kesimpulan dari yang keempat. Tujuan si pemodelan tadi adalah hal yang memang harus kita lakukan ketika sebuah perusahaan menyewa jasa kita, jasa seorang programmer maupun database system. Berarti hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus pecahkan permasalahannya tersebut. Kita analogikan sebuah perusahaan mengatakan seperti ini kepada kita. Tolonglah, saya ingin meningkatkan produksi atau meningkatkan penjualan saya 10% di tahun ini. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita pecahkan dulu permasalahan yang terjadi. Kenapa produksi di tahun sebelumnya sekian persen? Kenapa nggak bisa naik? Permasalahan apa yang terjadi? Kita gunakanlah pemodelan. Dan ketika kita ingin menggunakan pemodelan, kita lihat dulu pemodelan apa yang sesuai dengan permasalahan perusahaan tersebut. Nah, pemodelan-pemodelan tersebut yang akan kita pelajari di materi berikutnya. Tapi kita ingat dulu tujuan dari pemodelan tersebut, langkah-langkah yang memang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi sebuah programmer dan database system. Kemudian setelah kita dapat permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut, kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut harus mengubah sistem mereka dari yang secara manual menjadi teknologi. Dah, kita dapat permasalahannya, yaitu yang D tadi. Udah kita dapat permasalahannya, kita dapat gambarannya, website apa yang harus kita lakukan atau sistem apa yang harus kita kembangkan untuk perusahaan tersebut. Kita dapat gambarannya, benar? Yang D. Setelah kita dapat gambarannya yang akan menjadi pedoman kita, yang akan menjadi landasan kita untuk mengembangkan sebuah sistem. Nah, gambaran tersebutlah yang menjadi sarana pendukung kita, yang menjadi pedoman kita untuk mengembangkan sebuah sistem. Gambaran seperti apa yang mereka butuhkan? Sistem seperti apa? Penjualan seperti apa? Apakah include langsung ke persediaan atau hanya merecord penjualan per bulannya atau merecord penjualan sampai per tahunnya? Sistem seperti apa yang mereka butuhkan? Nah, itu yang B sebagai pendukung. Nah, yang C, kemudian setelah kita selesai yang namanya mengembangkan sebuah sistem, kita sudah selesai mengembangkan sebuah sistem, semua yang mereka perlukan sudah kita kembangkan. Oke, semua yang mereka inginkan sudah kita buat. Nah, kita perlu setelah kita kembangkan, kita jangan langsung yang namanya implementasikan sistem tersebut ke perusahaan itu langsung. Karena ketika kita selesai kembangkan sistem tersebut dan langsung kita implementasikan, kemungkinan besar 99% sistem tersebut akan tidak bermanfaat sama sekali kepada perusahaan tersebut. Kenapa? Karena kita harus eh, apa ya bahasanya? Harus mencocokkan sistem tersebut kepada pengguna, admin perusahaan tersebut, dan juga harus admin tersebut benar-benar harus mengerti bagaimana cara kerja sistem tersebut, bagaimana menggunakannya, apa-apa saja fungsi-fungsi dari setiap tools yang disediakan. Kemudian ketika kita sudah menguji sistem kepada pengguna, kita menguji sistem kepada perusahaan. Apakah eh, sistem yang kita kembangkan yang benar-benar memang mampu merecord setiap penjualan yang terjadi. Jika tidak, maka kita kembangkan kembali. Kita melakukan uh, kita perbaiki sistem yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah kita ciptakan tadi, kita kembangkan lagi sehingga benar-benar membuat sistem kita yang kita sudah kembangkan benar-benar bermanfaat kepada perusahaan yang akan menggunakan sistem tersebut. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita kepada anak-anak Bapak semuanya. Apabila ada yang tidak mengerti dari materi kita hari ini, saya mohon kepada kita semua tolong aktif di GC, Google Classroom. Saya tidak ingin absen-absen secara manual di WhatsApp. Saya sudah sediakan link di Google Classroom untuk kalian semua absensi. Setelah kalian absensi, kalian membuka yang namanya video yang sudah saya jelaskan ini. Kalian buka, kalian tonton, dan jika kalian tidak mengerti, ada yang kalian tidak mengerti dari tujuan dasar pemodelan tersebut, silakan bertanya.
Karena ini adalah hal paling dasar pertama kali kita belajar yang namanya pemodelan. Jika hal dasarnya saja kalian tidak mengerti, percayalah, kedepannya kalian tidak akan mengerti apapun yang akan saya pelajari. Itu akan sangat merugikan kepada kalian semua. Nah, untuk pelajaran kali ini saya tidak berikan tugas, saya tidak kasih yang namanya homework kepada kalian semua. Saya hanya berharap di dasarnya kalian itu mengerti. Karena tugas-tugas selanjutnya itu akan lebih berat daripada yang kita lakukan sekarang. Ingat, selanjutnya akan lebih berat daripada yang kita lakukan sekarang. Karena di dalam pemodelan itu kita perlu menyelesaikan sebuah masalah. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan masalah dalam diri kalian sendiri, jangan pernah berharap kalian bisa menyelesaikan permasalahan kepada orang lain. Ingat, hal pertama harus kalian lakukan adalah diri kalian sendiri, baru kalian dapat bermanfaat kepada orang lain. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Saya berharap kalian semua benar-benar bisa memahami apa yang akan kita pelajari, materi apa yang kita pelajari, dan apa selanjutnya gambaran yang akan kita pelajari. Oke, jika ada yang tidak jelas dari penjelasan saya, jika ada yang kalian tidak mengerti dari penjelasan saya di konsep dasar pemodelan, silakan bertanya di Google Classroom. Saya akan jawab sebisa dan semampu saya. Dan jika kalian ingin belajar secara langsung kepada saya, silakan datang ke sekolah. Saya akan ladeni kalian, saya akan berikan kalian materi benar-benar sampai kalian mengerti. Oke, sampai di sini saya harap kalian benar-benar ingin serius dalam menekuni bidang kalian, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Di dalam SMK itu sebuah jurusan rekayasa perangkat lunak, tapi di dalam perkuliahan kalian itu sebuah uh, software engineering. Oke, kalian itu pencipta software, kalian itu pengembang. Oke, beda dengan TKJ, yaitu adalah pencipta teknik komputer dan jaringan. Mereka adalah yang menciptakan komputer, merakit jaringan-jaringan yang mereka yang buat. Tapi kita adalah sebuah pengembang. Kita yang mengembangkan sebuah sistem, baik itu website, desktop, mobile, dan lain sebagainya. Baik itu menggunakan Java, Visual Studio, HTML, dan lain sebagainya. Kita basicnya di situ. Dan saya terkhusus adalah basic seperti itu. Jika kalian mau belajar, silahkan datang kepada saya akan ladeni kalian. Karena saya tidak hanya ingin kalian itu mengerti, tapi kalian itu benar-benar memahami apa yang saya katakan. Sampai di sini penjelasan dari saya. Saya berharap kalian semuanya benar-benar mengikuti pelajaran yang saya sudah katakan. Oke, selamat pagi dan salam literasi.